Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar PL/SQL. Apa maksud dari dasar-dasar PL/SQL? Apa maksud PL/SQL itu? PL/SQL itu PL-nya adalah prosedur language. Ya. PL-nya adalah prosedur language. Maksudnya apa? Kita bisa bikin programming di dalam database. Kalau kalian dulu ngoding di C# ya, bahasa C# waktu belajar algoritma dan pemrograman, itu ada if di dalamnya ya, ada looping, ada variabel, ada tipe data. Nah, di sini juga di dalam database kita bisa melakukan coding. Ya. Seolah-olah seperti programming. Nah, ini saya jelasin dulu. Biasanya kalau kalian bikin aplikasi, itu kan ada database. Di sini DB, sini database-nya. Terus kalian bikin aplikasi, apakah itu pakai bahasa pemrograman C# kah? Atau PHP kah, atau Java, atau mungkin Python. Terus untuk datanya kalian menyimpan ke database. Kalau biasanya itu yang kalian lakukan itu adalah query, select, terus apa lagi? Insert, update, ada create ya. Ada delete, ada alter, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang konvensional. Maksudnya konvensional yang biasa dilakukan secara umum. Ada aplikasi, terus kita ngambil data atau masukin data atau update data atau membuat tabel kah, membuat view ke dalam database. Setelah datanya didapetin, dibalikin ke aplikasi, di aplikasi inilah baru kalian melakukan looping data. Ya enggak? Ada if-nya. Itu semuanya di level aplikasi. Nah, dengan PL/SQL itu kalian bisa melakukan looping segala macam itu di bagian database. Bisa loopingnya di sini, bisa melakukan if statement di sini. Jadi di sini dari aplikasi itu cuma menerima hasil saja. Misalnya nih, kalau misalnya di aplikasi saya ingin menampilkan data mahasiswa terbaik. Data mahasiswa terbaik. Di sini saya melakukan select bintang pro mahasiswa, anggaplah seperti itu. Dapatlah datanya, data seluruh mahasiswa. Di bagian aplikasi baru saya melakukan looping. Saya melakukan seleksi. Mana yang IPK-nya tinggi, taruh paling atas. Terus ambil yang paling tinggi saja. Itu di bagian aplikasi. Nah, dengan PL/SQL kalian bisa melakukannya di dalam database. Jadi di sini bukan yang dipanggil bukan query select lagi, tapi nama prosedur. Misalnya kita bikin di database itu nama prosedurnya mahasiswa terbaik. Jadi dari aplikasi itu tinggal manggil aja. Panggil metode mahasiswa terbaik. Prosedur mahasiswa terbaik. Di sini bakalan dikasihin name, nama, nilai dari mahasiswa terbaik. Jadi looping if statement yang kalau di atas tadi aplikasi biasa itu loopingnya di sini, if-nya di sini. Kalau nanti menggunakan PL/SQL, loopingnya ada di dalam database. Dia mencari mahasiswa dengan IPK paling tinggi, diambil satu baris teratas. Tinggal dibalikin datanya saja, name, nama, nilai, jurusan ya ke aplikasi. Jadi di aplikasi cukup tinggal nampilin saja, nggak perlu lagi ada looping.
Tidak perlu lagi ada if statement dan sebagainya. Ya, programmingnya ada di dalam database, gitu ya. Kebetulan ini adalah database-nya Oracle. Tapi di database manapun itu bisa dilakukan seperti ini. Namanya RPC. Apa itu RPC? Remote Procedure Call. Pemanggilan prosedur secara remote. Ya, remote procedure call. Jadi ini prosedur itu dibuat di dalam database, aplikasi tinggal manggil saja. Manggil prosedurnya, dapatlah datanya. Jadi nggak lagi kita ngelempar query dari aplikasi, select bintang pro mahasiswa, insert into mahasiswa, nggak perlu lagi. Langsung panggil saja mahasiswa terbaik. Atau kalian bikin tambah mahasiswa. Ini untuk insertnya. Di dalam sinilah nanti ada insertnya. Di dalam prosedur tambah mahasiswa. Sini NIM-nya, di sini namanya, di sini ID jurusan, dan seterusnya. Itu ya, itulah keunggulan menggunakan PL SQL. Sudah kebuka semuanya? Nah, ini sama ya. Sama, maksudnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, untuk di PL/SQL itu standarnya seperti ini, ada declare, ada begin, ada exception, ada end. Declare ini isinya ini opsional, declare dan exception ini opsional. Yang wajib ada itu adalah begin dan end. Kalau declare, kalau seandainya kalian bikin variabel, masih ingat variabel? Variabel, gak ingat ya? Kalau dulu di C# integer X, string nama, apalagi float, apalagi float gaji misalnya, apalagi ya ada char ya, char kode misalnya. Ini di C# ya. Ini yang mana yang tipe data? Ya tipe data yang ini. Yang sebelah kiri di depan. Yang variabel yang mana? Yang ini X, nama, gaji, kode, ini adalah variabel. Ya. Nah, di PL/SQL juga diizinkan untuk membuat variabel. Cuman penulisannya agak beda. Yang pertama harus ada declare di atasnya. Terus misalnya saya mau bikin variabel X, tipe datanya integer. Kalau di PL/SQL, di Oracle itu bikinnya kayak gini, X integer. Kalau di sini tipe datanya di depan baru variabel. Kalau di PL/SQL itu variabelnya dulu baru tipe datanya. Nama, kalau string nggak ada di Oracle, nggak ada string, adanya varchar. Ada varchar, ada varchar 2. Kalau varchar ini dia panjang karakternya terbatas. Kalau varchar 2 itu panjang karakternya lebih panjang daripada varchar biasa. Terus kita juga bisa membatasi nilai maksimum. Kalau misalnya varchar 2 saya bikin di sini 30. Ini artinya variabel nama itu maksimum karakternya adalah 30. Jadi kalau yang namanya panjang, lebih panjang dari 30 karakter, dia akan kepotong. Yang tersimpan cuma 30 karakter saja. Ya. Terus gaji misalnya, gaji dia float. Kalau float di Oracle itu pakai real. Atau bisa juga number ya, gaji number.
terus kita kasih digitnya berapa, digitnya 6 digit, terus angka di belakang komanya berapa digit. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Ya. Terus kalau cara ini sama, kode. Nah, gunakan varchar. Kalau dia pendek cukup pakai varchar saja. Ya. Nah, seperti itu kalau di dalam PLSQL. Sudah kebuka semuanya Oracle-nya? Ya, kalau sudah kita langsung ke sini. Kita akan cobain seperti ini, yang wajib seperti ini ya, begin. Yang baru ini connection, username-nya HR, password-nya Oracle, SID-nya ORCL. Save passwordnya dicentang ya, biar nggak masukin password lagi. Username-nya HR, passwordnya Oracle. Terus kalian ubah di bagian tengah-tengah tuh ada SID. SID-nya ganti ORCL. Nah, gini ya. HR Oracle, SID-nya ORCL. Sudah? Masih ada yang belum? Nah, kita akan cobain yang seperti ini. Nah, jadi kalau di C# untuk ngampilin output ke layar konsol itu pakai apa di C#? Untuk nampilin halo dunia, hello world, pakai apa? Masih ingat? Console dot write kutip halo ya. Nah, gini ya kalau di C#. Ya, kalau di PLSQL yang dipakai adalah dbms underscore output titik put line. Kalau put line ini setara dengan write line, ln. Artinya setelah dia nulis dia akan pindah baris baru. Ln ini kan line ya. Kalau ini sama put line. Kalau di C# itu menggunakan kutip 2, kalau di Oracle gunakan kutip 1. Halo dunia. Seperti itu ya. Jadi, nah silakan bikin seperti ini, begin dbms output.putLine. Contoh PLSQL. Terus nanti untuk runningnya tekan F5.
Kalau sudah tekan F5, harusnya muncul contoh PLSQL. Tapi nggak muncul. Kenapa dia nggak muncul? Kalian perlu menambahkan satu baris paling atas, set server output on. Ya sama, saya juga sering nge-lag dia. Sudah? Bisa ya ini? Ada yang error? Ininya perhatiin, server output. Ini on. Ini DBMS bukan DMBS. Output.putLine. Ada yang error? Sepertinya ada. Nggak usah diblok. Nggak usah diblok, langsung aja F5. Ini shift baru pertama kali masuk dengan saya. Yang kedua, ya banyak yang baru bikin connection ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan. Oh ya, tunggu dulu. Saya mau jelasin. Ini sama ya, seperti di pemrograman lain, ada yang namanya komentar. Komentar itu adalah baris yang tidak akan dieksekusi. Ini komentar. Beda kalau misalnya nggak pakai ini, kamu bikin kayak gini, ini dianggap sintaks.
Kalau saya running ini error. Pakai nge-lag lagi. Nah, unknown comment, error starting at line 2. Ya, karena ini dianggap sintaks. Kalau misalnya ini nggak mau dieksekusi, tinggal kasih gini. Ini artinya komentar. Tapi kalau pakai double dash ini, itu hanya berlaku untuk satu baris. Pak, kami mau bikin komentar banyak baris, Pak. Bisa menggunakan slash bintang. Ini komentar lebih dari satu baris. Harus ditutup pakai bintang slash. Kalau tidak ada ditutup, dia dianggap semuanya jadi komentar. Nah, itu ya. Ini komentar. Di modul sudah ada kok. Sudah ada penjelasan tentang komentar. Nah, ini ya. Nah, ini double dash untuk satu baris. Kalau untuk lebih banyak baris pakai slash bintang. Nih kayak gini. Ya. Kita lanjut ke variabel dan konstanta. Jadi kalau mau bikin komentar di sini juga nggak apa-apa. Ini komentar. Nah, sekarang kita akan deklarasi variabel. Saya bikin variabel X itu harus dibikin gininya, declare X integer atau nama lah, nama kalian masing-masing ya. Varchar 230. Nah, kalian bisa mengisi langsung variabel tersebut, mengisi value-nya itu dengan cara seperti ini. Bisa di sini ngisinya nama titik 2 sama dengan ya. Kalau di C# biasanya kan kayak gini, nama bedul. Ini kalau di C# ya, operator assignment-nya adalah sama dengan. Tapi kalau di PLSQL menggunakan titik 2 sama dengan. Ya, ini artinya kita mengisi nilai bedul ke variabel nama. Nah, di sini kita bisa menampilkan nama, misalnya kayak gini, halo. Kita tinggal sambung. Ya, ini halo pakai spasi. Ya, saya mau sambung dengan variabel nama. Nah, modelnya seperti itu. Halo nama. Jadinya ini akan tampil halo bedul. Ya, munculnya halo bedul. Sudah? Masih ada yang error? Ada yang error? Hah?
Nah, itu cara membuat variabel dan mengisi value-nya, ya. Nah, kemudian ada yang namanya konstanta. Tahu konstanta? Konstanta itu biasanya variabel yang nilainya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Contohnya apa? Di matematika tuh ada tuh konstanta. Ada yang nanya tadi ya, ini garis ini untuk apa? Ini garis ini adalah operator concat, nyambung, sambung variabel. Ini halu ya, halu spasi disambung dengan nama. Ya, kalau mau nyambung lagi bisa ya Pak? Bisa, sambung lagi. Mau nyambung apa? Bedul ganteng. Misalnya kan. Jadi ini satu disambung dengan nama, disambung lagi dengan ganteng. Jadi itu perkata apa pakai like? Enggak harus perkata. Halo. Pokoknya ini kutip harus ditutup, baru disambung dengan variabel, sambung lagi dengan variabel lagi apa gitu boleh, ini boleh, angka juga langsung boleh gitu ya. Jadi ini kalau saya eksekusi, halo bedul ganteng, ya. Paham ya?
Jadi ini untuk nyambung. Ini nih pelajaran di pemrograman database 1 loh. Lupa ya. Ada di matematika itu, saya balik lagi ke konstanta. Di matematika itu ada bilangan konstan. Ingat nggak? Kalau untuk ngitung luas keliling lingkaran, untuk ngitung luas lingkaran, masih ingat? Nggak ingat ya? Lambangnya gini. Hah? Iya, ini apa nih? Pi. Ya. Ada juga yang bikinnya gini, pi. Bukan pi ya. Pi ya. Penyebutannya tuh pi kalau nggak salah. Ya. Jadi berapa nilainya pi ini? Gak ada yang ingat? 22/7 ya, atau 3,14539 dan seterusnya. Ya, biasanya ditulis cukup 3,14. Pak, bisa Pak ya ternyata ngisi nilainya langsung di atas? Bisa, kayak gini juga bisa. Langsung sini habis nama ya variabel, langsung sini sama dengan bedul. Bisa ngisinya langsung di atas ini bisa. Ini saya hapus. Jadi lebih hemat source code. Duh, suka banget nge-lag. Nah, dia tetap halo-halo bedul ganteng. Jojon. Biar yakin. Halo-halo Jojon ganteng. Nah, halo-halo namanya berisi Jojon. Di mana ngisinya? Ini ngisinya di atas. Kalau tadi ngisinya di dalam sini, dalam begin. Tapi kalau kalian kasih ini konstan, kita coba ganti nilainya. Pi-nya mau saya ganti nilainya jadi 5,25 misalnya. Bisa nggak? Kita coba running. Error. Apa katanya? Expression P cannot be used as an assignment target. Karena dia konstan, dia tidak bisa di-assign value yang baru. Ya, kecuali konstannya saya hapus. Saya hapus ini. Ngapa gini ya? Nah, ini saya running. Nah, dia tidak ada masalah. Ya, meskipun di sini saya ganti nilainya karena dia bukan konstanta. Tapi kalau kalian bikin di sini konstanta, ya, kalian deklarasikan variabel ini sebagai konstan, maka dia tidak boleh dilakukan perubahan nilai. Hanya boleh dipakai. Ya, dipakai untuk perkalian keliling lingkaran. Ya, pi r kuadrat, itu luas ya, dan seterusnya. Itu ya kalau konstanta ya. Terus Pak, saya mau mengisi variabelnya, variabel nama, variabel apa itu dari database. Bisa nggak Pak? Saya mau ngisinya dari last name di tabel employees. Nih misalnya nih, select select last name from employees where employee ID sama dengan 120. Nih ya, misalnya nih, misal select last name from employees. Ini yang saya eksekusi hanya yang saya blok ya. Ini cuma ngetes hasilnya apa. Saya mau lihat hasilnya apa. Waste.
Ya, last name itu isinya Waze. Saya mau ngisi last name ini, Waze ini ke dalam variabel nama. Gimana caranya? Tinggal di sini last name into nama. Jadi nanti ini akan muncul halo Waze ganteng. Karena kita sudah memasukkan last name tadi ke nama, variabel nama yang kita bikin ini. Pak, bukan Jojon lagi ya? Bukanlah, Jojon ini kan kita sudah ngeset. Terus kalau dia di sini diganti, ya nama yang terakhir yang diganti. Ya, kalaupun di sini saya bikin di sini Bedul, nama Bedul. Harusnya di sini yang tampil bukan lagi Jojon. Di sini kan Jojon ya. Cuman di sini saya ganti jadi Bedul. Dia yang tampil Jojon atau Bedul? Bedul. belum ini yang lama. Masih nge-lag ya. Kayaknya servernya jauh. Nah, ini ya, halo Bedul ganteng. Ya, jadi bukan Jojon lagi tapi Bedul. Nah, sama seperti itu, kita mau ngisi variabel namanya itu, nah saya hapus aja deh biar nggak bingung. Ini ya. Select last name into nama from employees where employee ID 120. Kita eksekusi. Halo Waze ganteng. Artinya variabel nama itu kita isi value-nya dengan cara mengambil dari database. Sekarang kalau saya nggak kasih where, kira-kira munculnya apa? Error nggak? Saya running, error. Katanya apa? Oh sorry, nggak ada titik koma katanya. Bukan itu error yang diinginkan. Saya running. Nah, exact fetch returns more than requested number of rows. Tahu artinya apa? Hasil dari query ini, jumlah barisnya itu lebih dari yang seharusnya. Sekarang coba saya eksekusi, select last name into-nya nggak pakai. Ini saya eksekusi, dia hasilnya berapa baris? 107 baris. Dia bakalan bingung, baris mana yang akan diisi ke variabel nama. Ya, makanya kalau kalian mau ngisi, itu wajib hasilnya, hasil barisnya itu cuma satu baris. Contohnya seperti ini tadi, hasilnya cuma satu baris. Ini saya eksekusi, hasilnya cuma satu baris, cuma Waze aja. Pak, boleh diganti nggak Pak? Boleh. Oh 100 nggak ada ya, 150 deh. Ada nggak? Nggak ada juga. 122 ada nggak? Nggak ada juga. Oh sorry. Harusnya di blok. Nah, Kaufling, asal dia hasilnya satu baris, maka ini bisa kalian pakai into nama. Kayak gitu. Pak, bisa nggak Pak lebih dari satu baris Pak? Saya mau bukan cuma nama, tapi saya maunya nama, terus jobnya, pekerjaannya, jabatannya, sama gajinya Pak. Kan di tabel employees itu kan ada job, ya kan, ada salary di tabel employees. Bisa nggak Pak? Bisa. Kita siapin dulu variabelnya, jabatan misalnya, varchar 230. Terus gaji
number 6,2 misalnya. Nah, jabatan kita mau isi apa? Kita mau isi job ID. Di sininya jabatan. Terus gaji, kita mau isi dari apa? Dari salary. Kita bikin sininya gaji. Jadi harus berurutan ya. Last name, job ID, salary. Nama, jabatan, gaji. Kalau kalian bikinnya kayak gini, jabatan, nama, gaji, maka variabel jabatan itu akan berisi last name, nama akan berisi job ID, gaji akan berisi salary. Jadi harus sesuai urutannya. Itu ya. Last name untuk nama, job ID untuk jabatan, salary untuk. Nah, sekarang kita coba outputkan. Kita bikin lebih sederhana. Halo, nama. Terus kita bikin lagi di bawahnya. Halo, jabatan Anda di sini jabatan. Kita bikin lagi gaji Anda di sininya gaji. Ini saya running. Nah, dia akan memunculkan halo Kaufling. Jabatan Anda ST-Man, itu dari job ID. Gaji Anda 7.900. Kecil sekali ya. Cukup untuk makan ini. Tapi dolar ini, 7.900 dolar. Berapa itu? 80 juta gajinya ya. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Kelihatan nggak ini? Saya taruh di notepad aja ya. Kelihatan? Oke, silakan dikerjakan.
saya.
Saya bisa semua ya. Namanya Furqan. Pak. Mungkin 3.000. Ya, berapa? Furqan semua. Kacau. Datanya kacau. Kenapa? Orangnya codingnya ngaji. Allah tahu dia. Nah, jadi inilah yang dilakukan di dalam PLSQL. Jadi nantinya ada looping, ada if di dalam database. Kalian bisa bikin prosedur istilahnya, ya. Bisa prosedur, bisa view, jadi lebih powerful. Nanti ketika di programmingnya, di aplikasinya malah lebih gampang. Ini ya, kalian bisa bikin prosedur, bisa bikin function. Ya, ini contohnya ada add job. Aduh, lambat sekali. Ya pokoknya itu ya, intinya kalian bisa bikin prosedur, function, nanti bisa bikin trigger, view, macam-macam ya. Jadinya di dalam database itu, kalau apalagi Oracle ya, Oracle itu powerful. Kalian bisa ngapain aja untuk ngolah data, kecuali dia nampilin grafik dia nggak bisa ya. Cuman data, untuk ngolah-ngolah data dia bisa, sehingga nanti di aplikasi justru lebih gampang. Kita tinggal panggil aja, bikin prosedur mahasiswa terbaik, panggil aja prosedur mahasiswa terbaik. Jadi di aplikasinya nggak ribet lagi, tinggal call aja prosedur yang dibuat di database, dapat langsung datanya. Nggak perlu lagi lakukan looping segala macam, nggak perlu. Ya, semuanya sudah ada di dalam database. Ini konstanta
Ini sudah bentar. Ya, ini contoh yang tadi ya. Nah, ini kalian bisa kerjakan yang ini. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kita hanya mengisi data dari database. Kalau sekarang yang ini itu sampai ke melakukan perhitungan. Ada konstanta, ini contohnya. Gapok number, pajak konstan real 0,1, tunjangan konstan real 0,25, gaji bersih number 8,2. Yang diisi dari database ini sama, last name, salary, cuma nama dengan gapok saja. From employees where department ID sama dengan 10. Gaji bersih, ini ganti ya, jangan where department ID sama dengan 10, tapi ganti aja employee ID sama dengan 120, sama kayak yang tadi. 120 atau 122. Nah, ini tinggal tambahin nih data gaji karyawan, nama tadi sudah ya. Tinggal gaji pokok. Nah, ini tinggal pakai tucar. Ini di format menggunakan dolar. Jadi nanti munculnya dia ada tanda dolarnya. Terus langsung ada komanya untuk pemisah ribuan. Terus tunjangan itu gapok dikali tunjangan. Pajak itu gapok dikali pajak. Gaji bersih perhitungan dari gaji bersih. Gaji bersih itu dihitung dari sini. Gapok tambah gapok kali tunjangan kurang gapok kali pajak. Ya, kerjakan yang ini dulu. Lanjutin yang tadi aja. Tinggal nambah ini pajak ya. Terus tunjangan konstan nih, tambah variabel pajak, variabel tunjangan, huruf kecil aja semuanya. Nggak usah ngikutin ini. Ini karena pakai Word ini. Saya kirim aja ya di e-learning ya. Ya nggak? Biar kalian nggak sakit leher. Minggu depan kita UTS online. Ada yang bermasalah dengan ini, dengan absensi? Ada yang nggak bisa absen? Kalau lewat dari 1 minggu nggak bisa absen ya wajar, karena memang dia berlakunya hanya. Nah, itu filenya, ini ya filenya bab 5. Untuk UTS materi kita yang saya ambil itu hanya bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 5 ini belum. Silakan buka e-learningnya, download yang ini bab 5 di topik 10. Ini sambilan saya kasih absensi. Sudah ya, filenya sudah saya upload situ. Ini online kok. Bisa kalau nggak salah. Kalau ada yang gagal untuk absensi, laporin ke saya dengan syarat tidak ada lewat dari 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu ya bukan salah saya. Ini yang pertemuan 9. Pertemuan 9, passwordnya ini. Untuk pertemuan 10, passwordnya ini.
nanti aja lah, absennya nanti. Download aja dulu yang ini bab 5, kerjakan latihannya. Employee ID sama dengan 120.